Selamat datang di bulan September 2021, minggu yang pertama. Puji Tuhan, kita mengucap syukur sampai dengan hari ini, Immanuel, Allah tetap menyertai kita. Dan juga Ebenezer, sampai di sini Allah sudah menolong kita. Kita mengucap syukur karena kita bisa melewati masa pandemik ini dengan kondisi yang memang tidak mudah, tetapi ada pertolongan Tuhan selalu di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan pada bulan September ini kita akan bersama-sama membahas tentang satu tema, hikmat dari pergaulan. Namun saya ingin mengajak kita untuk fokus untuk belajar hikmat yang kita dapat dari pergaulan kita dengan Tuhan secara khusus. Dan oleh sebab itu saya memulai minggu ini dengan judul khotbah, doa dan kata-kata. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan sekali lagi untuk berdoa. Tuhan, kami mohon kepadamu, hikmat-Mu turun di atas kami, pengurapan-Mu turun di atas kami, dan roh Allah akan bicara dalam setiap hati, pikiran, dan roh kami untuk bisa mengerti firman Tuhan dan bisa melakukannya. Sehingga kehidupan kami akan dipimpin oleh firman Tuhan, dan kehidupan kami akan dibuat kuat, berhasil untuk menjadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, di dalam Alkitab sering diceritakan mengenai hubungan antara kondisi kerohanian seseorang dengan kondisi kehidupan jasmaninya. Lebih luas lagi, Alkitab juga mencatat bagaimana kondisi kerohanian sebuah bangsa, khususnya bangsa Israel, itu dengan kondisi alamnya. Kalau kita ingat bagaimana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ketika itu juga, heran saudara, kondisi kerohanian mereka yang jatuh, terpisah dari Tuhan, tetapi tanah yang terkutuk. Tanah di mana mereka tinggal, tanah di mana mereka bekerja, jadi terkutuk, saudara. Jadi ada hubungan atau korelasi yang sangat dekat, kondisi kerohanian seseorang atau sebuah keluarga atau sebuah bangsa dan negara, itu sangat dekat sekali berhubungan dengan kondisi kehidupannya, atau kondisi perekonomiannya, atau kondisi tanah di mana mereka berada. Dan kalau kita mungkin bertanya, tapi ada negara-negara yang kondisi kerohaniannya kayaknya jauh banget dari Tuhan, tapi kok negaranya sepertinya diberkati gitu, sepertinya subur banget, aman-aman aja. Ya memang saudara, mungkin dalam konteks yang berbeda pada hari ini kita juga bisa melihat bagaimana kalau suami atau istri mengalami degradasi dalam kehidupan rohani mereka, yang terdampak secara langsung adalah keluarga mereka, kehidupan pekerjaan mereka atau bisnis mereka. Iya betul, dan itu dalam waktu yang panjang saudara, kita akan lihat kemerosotan moral akan terjadi dalam kehidupan. Walaupun mungkin bangsa itu kelihatannya baik-baik saja, makmur mungkin betul, kaya mungkin betul, tetapi moralitasnya hancur. Bagaimana dengan pemerintahan yang korup, pemerintahan yang jauh dari kebenaran firman Tuhan? Otomatis yang menderita adalah rakyatnya. Bangsa itu ada di dalam kebodohan, ada di dalam kemiskinan, ada di dalam keterbelakangan. Dan itu menyebabkan kehidupan itu jadi rusak saudara, karena kerohanian. Jadi don't underestimate, jangan anggap bahwa, jangan merendahkan bahwa nggak ada hubungan antara kerohanian dengan kehidupan saya secara jasmani. No, sangat dekat sekali saudara. Mari kita akan belajar dari doa Salomo. Doa seorang raja yang sangat berhikmat. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, ada berapa poin yang bisa kita pelajari. Tetapi ada 2 poin saja yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ayat yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Saya bacakan buat saudara. Apabila langit tertutup sehingga tidak ada hujan. Nah ini kondisi alam saudara. Sebab mereka berdosa kepadamu. Lalu mereka berdoa di tempat ini dan mengakui namamu dan mereka berbalik dari dosanya, artinya bertobat secara rohani. Sebab engkau telah menindas mereka, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga dan mengampuni dosa hamba-hambamu, umatmu Israel. Karena engkaulah yang menunjukkan kepada mereka jalan yang baik yang harus mereka ikuti. Dan engkau kiranya memberikan hujan kepada tanahmu yang telah kau berikan kepada umatmu menjadi milik pusaka. Saudara lihat ke polanya. Polanya, kalau ada dosa yang terjadi dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan umat Tuhan, maka tanah jadi terkutuk. Jadi dosa menghasilkan kutuk. Ini polanya saudara. Lalu kalau ada orang yang berdoa untuk pengampunan dan pertobatan kembali kepada Tuhan,
maka terjadi pengampunan dosa. Dan waktu terjadi pengampunan dosa, tanahnya dipulihkan. Saudara, ini pola nih. Ayat selanjutnya kalau kita lihat juga di dalam ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40 dikatakan apabila di negeri ini ada kelaparan, sudah perhatikan. Penyakit sampar, hama, penyakit gandum, belalang, atau belalang pelahap. Apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka. Apabila ada tulah atau penyakit apapun. Lalu seseorang atau segenap umatmu Israel ini memanjatkan doa dan permohonan di rumah ini. Dengan menadahkan tangannya. Karena mereka masing-masing mengenal apa yang merisaukan hatinya sendiri. Maka engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga. Tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya mengampuni, bertindak dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya. Sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Supaya mereka takut akan engkau selama mereka hidup di atas tanah yang telah kau berikan kepada nenek moyang kami. Nah, saudara perhatikan, jadi polanya sama. Selalu kalau ada dosa, tanahnya terkutuk. Kemiskinan, kelaparan, kekeringan, penyakit gandum tadi situ dikatakan. Ya, panennya jadi gak bagus. Karena apa? Karena dosa. Tetapi orang yang berdosa, kalau dia berdoa kepada Tuhan dan berbalik dari jalannya yang salah, bertobat dari cara-cara hidupnya, artinya kerohaniannya mulai dibangun kembali. Ibadahnya kepada Tuhan mulai dibangun kembali. Hubungannya sebagai bait Allah, rumah Allah mulai dibangun kembali kehidupan rohaninya nih saudara ya. Maka Tuhan mendengar dan Tuhan memulihkan keadaan jasmaninya, keadaan usahanya mungkin, keadaan daerahnya, keadaan ladangnya, keadaan pekerjaannya dan lain sebagainya. Jadi sangat erat hubungan antara kondisi kerohanian seseorang dengan kondisi tanahnya mereka atau alam nyatanya mereka. Nah, mari saya mau ajak saudara untuk masuk lebih dalam lagi dalam pembahasan ini. Hagai pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara catat ini semua ya ayat-ayatnya, nanti saudara bisa baca lagi. Nah, saya ingin bacakan ini buat saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ini perkataan Tuhan. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Hal-hal yang rohani. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Itu adalah rumah nyatanya atau rumah jasmaninya. Sedang rumah ini, kerohaniannya, tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak di tanahmu, di ladangmu, dalam pekerjaanmu. Tetapi kok membawa pulang hasilnya sedikit. Kamu makan secara jasmani, tapi nggak sampai kenyang. Kamu minum secara jasmani, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Itu secara jasmani. Dan orang yang bekerja untuk upah secara jasmani, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Bocor, saudara. Kenapa? Begini firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Nah, ini saran Tuhan saudara. Untuk mereka yang ngalamin kebocoran tadi. Untuk mereka orang-orang yang mengalami keterpurukan tadi. Secara alam nyata. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu. Dan bangunlah rumah itu. Kerohanianmu. Hubunganmu dengan Tuhan. Bangun itu. Mesbah buat Tuhan. Bangun itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku, hal-hal yang rohani yang seharusnya kamu bangun tetap menjadi reruntuhan. Engkau gak membangun kerohanianmu, engkau gak membangun hubunganmu dengan Tuhan, engkau gak membangun bait sucimu. Sedang kamu masing-masing sibuk banget dengan urusan rumahmu sendiri. Urusan hal-hal yang jasmani. Engkau pikirin terus hal yang jasmani. Padahal ada hubungan korelasi yang sangat dekat antara kondisi kerohanian seseorang dengan kondisi jasmani. Itulah sebabnya Tuhan katakan, langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke
ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku menyertai kamu, demikian firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu garis bawahi, melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Mereka mulai membangun kerohanian mereka. Mereka mulai membangun kembali mesbah, hal-hal yang rohani dalam kehidupan mereka. Dan apa yang akan terjadi kita akan lihat di belakangnya nanti. Namun saudara, saya ingin masuk kepada poin saya yang pertama ini. Doa itu adalah kunci pemulihan dan kunci kebangunan rohani ketika kita mengalami kekeringan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal-hal yang gak nyaman di dalam alam jasmani kita. Ketika itu semua terjadi, perbaiki dulu hubungan kita dengan Tuhan melalui doa. Karena doa adalah komunikasi dengan Tuhan dan itulah yang membukakan pintu rumah rohani kita. Membangun kembali rumah, mesbah Tuhan. Secara rohani kita bangun kembali itu. Dan itu kuncinya adalah doa, saudara. Saya mau sepanjang bulan ini kita akan fokus kepada doa. Saya mau sepanjang bulan ini kita akan fokus kepada hubungan kita. Membangun pergaulan kita dengan Tuhan. Karena itu sangat mempengaruhi pada akhirnya dengan kehidupan nyata kita. Nah kalau kita bicara mengenai doa, saudara. Komunikasi dengan Tuhan, dan komunikasi itu kan artinya berkata-kata. Kita menggunakan bahasa, betul ya saudara ya? Kita menggunakan bahasa, kita berkata-kata. Dan doa itu bukan cuma sekedar kita minta sama Tuhan. Kita ngomong satu arah sama Tuhan, enggak. Doa itu adalah kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi ada, ini saya mau masuk lebih dalam. Saudara perhatikan ini baik-baik dan catat ini baik-baik. Ketika kita berdoa dengan Tuhan dan ngobrol sama Tuhan seperti dengan sahabat kita, mungkin suami sama istri atau mungkin dengan teman-teman kita ngobrol, itu kan tukeran bahasa kan saudara, betul apa enggak? Dan kita pakai bahasa kita, Tuhan pakai bahasanya, dan kalau itu nyambung di dalam doa saudara, kita sedang bertukar pikiran dengan Tuhan. Catat ini baik-baik. Kita sedang bertukar pikiran dengan Sang Hikmat. Dengan kata-katanya. Makanya ini catatan pinggiran nih saudara. Hati-hati dengan siapa kita bergaul. Hati-hati dengan siapa kita berkomunikasi. Semakin sering kita berkomunikasi dengan orang tersebut, kita semakin sering bertukar pikiran dengan orang tersebut. Kalau pikirannya jorok, kalau pikirannya kotor, kita bertukar pikiran dengan orang yang jorok dan kotor. Saudara ngerti maksud saya? Tapi kalau kita berhubungan dengan Tuhan, artinya gini. Kalau ini secara fokus dalam doa, kalau kita berhubungan dengan Tuhan, kita sedang bertukar pikiran dengan Tuhan. Kita sedang berkata-kata dengan Tuhan. Kita pakai kata-kata kita yang sangat terbatas. Dan Tuhan dengan firman-Nya berkata-kata kepada kita dan kita bertukar pikiran dengan Tuhan. Kita gak sempurna, pikiran kita gak sempurna. Tapi pikiran Tuhan sempurna. Dan ketika kita yang tidak sempurna ini bertukar pikiran dengan Tuhan, pikiran kita yang tidak sempurna kan digugurkan. Tapi pikiran Tuhan yang sempurna bertukar masuk dalam pikiran kita. Disitulah terjadi pergaulan dengan Tuhan dalam doa. Makanya saudara, kalau kita berdoa, kita bukan cuma sekedar mohon minta sesuatu kepada Tuhan. Cuma pakai kemauan kita aja gitu, enggak. Kita juga mesti menempatkan apa keinginan Tuhan buat saya. Kita bertukar pikiran dengan Tuhan. Itu komunikasi dengan Tuhan. Berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Dan semuanya menggunakan kata-kata. Saya mau fokus pada kalimat ini saudara. Semuanya menggunakan kata-kata. Sebutkan kata-kata saudara. Katakan kata-kata. Yes. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mari kita baca ini baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Apa itu firman saudara? Kata-kata. Firman atau kata-kata itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman atau kata-kata itu adalah Allah. Jadi dengan kata lain saya baca sedikit paraphrase buat saudara. Pada mulanya adalah kata-kata. Dan kata-kata itu bersama-sama dengan Allah.
Dan kata-kata itu adalah Allah. Iya, kata-kata pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, itu kata-kata. Dan tanpa Dia, kata-kata, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan dalam Dia, dalam kata-kata, itu ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara catat ini baik-baik. Saya kasih catatan kecil di dalam layar saudara. Manusia yang hidup dalam kata-kata, dalam hal ini kata-kata firman, bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai manusia tersebut. Dengan kata lain, kalau kita bergaul dengan kata-kata, yaitu firman Allah, maka kita memiliki terang dalam hidup kita. Terang manusia itu. Di dalam ayat yang keempat. Dan waktu kita memiliki terang di dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka kita bercahaya dalam kegelapan. Dalam dunia ini kita bercahaya. Saudara, kalau engkau mau, kalau saya mau, kita mau, hidup kita bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Menjadi garam dan terang dunia ini. Menjadi saksi dan bersaksi dan beraksi di dalam dunia ini. Nyata dampak dan pengaruh kita dalam dunia ini. Sebagai terang dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Bergaulah dengan kata-kata. Karena kalau kita punya kata-kata itu, kata-kata firman itu, perkataan Allah itu dalam kehidupan kita, maka kita memiliki terang di dalam kita. Dan kegelapan tidak bisa menguasai kita. Yes, kita hidup dalam dunia yang gelap, tapi kegelapan tidak bisa menguasai kita karena kita memiliki terang Tuhan. Yaitu apa? Kata-kata firman Tuhan. Jadi kita mesti bergaul dengan kata-kata Allah, saudara. Kita mesti bergaul dengan firman Tuhan. Karena kata-kata itulah segala sesuatu itu ada. Mazmur 33 ayat yang ke-9 katakan apa, saudara? Sebab Dia berfirman, Dia berkata-kata, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah dalam kata-kata, maka semuanya ada. Jadi dengan kata lain, karena Tuhan berkata-kata, semuanya jadi. Lalu karena Dia memberi perintah atau Dia berkata-kata, maka semuanya ada. Saudara, apa yang ada di sekeliling kita, semua hasil dari kata-kata. Ketika ada orang yang memiliki visi untuk membuat handphone misalnya, dia berkata-kata. Dan kata-kata itu punya kuasa, sehingga pada akhirnya jadilah sebuah handphone. Jadi apapun yang ada di sekeliling kita, semua hasil dari sebuah kata-kata. Kehancuran sebuah keluarga diakibatkan oleh kata-kata. Kebangunan sebuah keluarga, berdirinya sebuah keluarga yang kuat disebabkan oleh apa? Oleh kata-kata. Apa aja saudara dalam dunia ini, semua yang ada dalam dunia ini itu dihasilkan oleh kata-kata. Kenapa? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Karena gambar dan rupanya Allah, Allah itu kan berfirman maka semuanya ada. Manusia pun berkata-kata maka semuanya ada. Tapi pertanyaannya adalah, apakah perkataan firman dengan perkataan manusia ini jadi satu? Manunggal, saudara ya. Saya jadi ingat ke manunggaling kaulo Gusti. Bersatu dengan perkataan Tuhan. Perkataan kita bersatu dengan perkataan Tuhan. Dan ketika kita mengatakan sesuatu sesuai dengan perkataan Tuhan di dalam dunia ini, wow, what will happen, saudara. Makanya kenapa ketika firman Tuhan katakan, Tuhan berfirman, maka Allah berfirman, jadilah terang. Dia cuma ngomong aja, jadi terang, saudara. Dan itu dibawa oleh Yesus. Ada begitu banyak perkataan Yesus. Tapi satu contoh aja yang paling lewat di dalam pikiran saya, yang saya ingat adalah ketika Yesus berkata-kata kepada Lazarus yang udah 4 hari jadi mayat, saudara. Di dalam kuburan. Meninggal udah 4 hari yang lalu. Apa yang Yesus katakan di depan kubur? Lazarus, come up, keluarlah. Kata-kata, saudara. Dan kata-kata Yesus inilah yang membangkitkan kematian. Wow. Ya itu kan perkataan Tuhan Yesus, pastor. Tapi perkataan kita mana bisa membangkitkan orang mati. Enggak. Kita lihat dulu. Ada kuasa dalam perkataan. Itu dulu. Itu bottom line-nya. Ada kuasa di dalam perkataan. Ada kuasa dalam firman Tuhan. Dan termasuk ada kuasa juga dalam perkataan kita. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita bergaul erat dengan kata-kata itu? Apakah kita bergaul erat membangun hubungan kita, pergaulan kita dengan sang firman atau sang kata-kata itu? Dan kalau kita bergaul, otomatis kita bertukar pikiran dengan dia. Dan kita bertukar kata-kata dengan dia. Sehingga kata-kata kita yang gak benar, saudara, itu akan terkikis dan akan diganti dengan kata-kata yang benar. Yaitu dari firmannya. Itu doa, saudara.
Bagaimana dengan Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20? Kalau kita baca, ini perkataan Yesus, saudara. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Amin. Haleluya. Saudara katakan amin cepetan. Ini perkataannya Tuhan Yesus. Dan ini adalah janji dia buat kita. Pada saat kita berkata-kata, tidak ada yang mustahil. Cuman kan jangan stop sampai di situ. Baca sebelumnya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sawi. Dari mana timbulnya iman? Kan kita tahu sama-sama udah sering baca. Dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan oleh kata-kata. Oleh firman Kristus. Oleh kata-kata Kristus. Jadi iman itu gak akan timbul kalau kita gak bergaul dengan kata-kata Kristus. Dan pergaulan kita dengan kata-kata Kristus itulah yang membangkitkan iman kita. Dan ketika iman kita bangkit, roh di dalam kita bangkit, saudara. Kekuatan inner strength di dalam kita, kekuatan dari dalam kita itu bangkit, saudara. Maka apa yang terjadi? Katakan apa saja yang kau ingin katakan. Maka apapun yang kau katakan akan terjadi. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan amin, saudara. Wow, ini luar biasa. Ini luar biasa banget. Jadi bagaimana kita bisa membangun kehidupan rohani kita. Membangun rumah yang tadinya kata Tuhan masih jadi reruntuhan. Yang menyebabkan kehidupan kita juga jadi reruntuhan. Bagaimana kita bisa membangun roh kalau kita nggak berkomunikasi. Kalau kita nggak bergaul erat dengan kata-kata yang adalah roh dan kehidupan itu sendiri. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-63 katakan. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan, kata Tuhan Yesus, kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau engkau bergaul dengan kata-kata firman Tuhan, kalau engkau bergaul dengan perkataannya Yesus Kristus, dan engkau bergaul di dalam doamu secara roh, maka perkataan itu akan menjadi perkataan yang memenuhi rohmu dan memenuhi kehidupanmu dan menjadi rohmu dan menjadi kehidupanmu. Sudah bersama dengan saya? Ini yang pertama, saudara. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Poin saya yang kedua. Kuasa doa dan kata-kata. Apa itu kuasa doa dan kata-kata? Bagaimana doa punya kuasa dan kata-kata memiliki kuasa? Belum lama ini kita dengar negara adik kuasa, presidennya, Joe Biden. Dia berkata-kata, tarik pasukan dari Afghanistan. Dia cuma berkata-kata loh, saudara. Ketika dia berkata-kata sebagai orang yang berkuasa. Dan sebagai orang yang punya posisi dan jabatan yang sangat strategis dan penting dalam sebuah negara yang berkuasa yang besar. Seorang aja nih berkata-kata. Itu pasukan Amerika ditarik dari Afghanistan. Apa yang terjadi? Perkataannya melahirkan sebuah sejarah baru untuk sebuah bangsa yang namanya Afghanistan. Betul apa enggak, saudara? Kata-kata punya kuasa, tapi tergantung dari siapa yang mengatakannya. Ketika Presiden Jokowi katakan PPKM akan diperpanjang. Setuju nggak setuju, saudara? Masyarakat setuju nggak setuju, PPKM terus diperpanjang dengan level yang diturunkan. Dan kita semua jadi ikut ke sana. Itu mempengaruhi kondisi keadaan bangsa kita. Keamanan bangsa kita, kesehatan bangsa kita, termasuk juga perekonomian bangsa kita. Perkataan seorang yang sangat berkuasa di dunia ini bisa mempengaruhi sejarah manusia di dalam dunia ini. Itulah kuasa perkataan, saudara. Nah, namun sekarang pertanyaannya, tapi kan saya bukan siapa-siapa, pastor. Kita mah bukan siapa-siapa. Pemimpin juga bukan. Ya saya mau cuma orang biasa dan lain sebagainya. Tapi ingat, saudara. Yang mengatakan bahwa doa dan kata-kata kita itu punya kuasa adalah Yesus sendiri. Sang penguasa yang sesungguhnya. Dan dia katakan itu dalam hidup kita. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Apa yang Yesus katakan? Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan, apa saudara? Segala kuasa
di sorga dan di bumi. Nggak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa yang Yesus terima di sorga dan di bumi. Karena dia sudah terima kuasa di sorga dan di bumi, dia mengatakan sesuatu. Karena itu, karena aku sudah terima kuasa di sorga dan di bumi, dan kepadaku telah diberikan kuasa ini, aku pun akan memberikan kuasa itu kepada kamu. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya sangat yakin dan percaya ketika kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memuridkan, maka setiap perkataan kita sanggup mengubahkan setiap orang yang kita muridkan. Kehidupannya mengalami perubahan. Bukan cuma perubahan hidup, termasuk perubahan peran di dalam kehidupannya. Itu terjadi perubahan karena sebuah perkataan atau karena perkataan-perkataan yang disampaikan. Dan perkataan kita punya kuasa. Bagaimana dengan Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8? Tetapi kamu akan menerima power, kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Matius 18 ayat yang ke-18. Ini juga ayat yang sangat powerful. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apapun yang terjadi di dunia ini, karena apa yang kamu lakukan, itu akan disetujui oleh sorga. Sudah bersama dengan saya? Ada kuasa ketika kita sedang berdoa. Karena ketika kita sedang berdoa, kita sedang bertukar pikiran dengan Tuhan. Dan kita bertukar kata-kata dengan Tuhan. Kita bergaul di dalam kata-kata itu. Dan perkataan kita, ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, perkataan kita punya kuasa yang bisa mengubahkan. Mungkin dampaknya memang bukan dampak seperti presiden-presiden yang tadi saya katakan. Karena kita bukan presiden. Tapi paling tidak dampaknya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang menjadi suami, perkataanmu punya dampak terhadap masa depan keluargamu. Engkau yang menjadi pemimpin di dalam sebuah perusahaan, pemimpin di sekolah, engkau pemimpin di gereja, engkau siapapun engkau. Ketika kata-katamu disampaikan, akan terjadi sesuatu yang mengubahkan kehidupan, minimal kehidupan orang yang ada di sekeliling kita. Di mana kita punya dampak terhadap kehidupan mereka. Perkataan kita punya kuasa. Nah oleh sebab itu saudara, kenapa kita juga mesti berdoa supaya Tuhan taruh kita bukan cuma sekedar di bawah gantang, ditutupin sama gantang terangnya, tapi ditaruh di atas. Taruh di atas itu punya pengertian, hidup kita mesti berdampak. Makanya kerja dengan benar, penuh dengan tanggung jawab. Tuhan promosikan kita lebih tinggi, kita punya dampak yang lebih besar. Dan kalau kita punya dampak yang lebih besar di dalam masyarakat, perkataan kita akan menjadi perkataan yang membangun dan memiliki pengaruh yang kuat, dampak yang besar kepada orang-orang yang kita pimpin. Semakin tinggi saudara diangkat oleh Tuhan, itu bukan sebagai kesombongan. Semakin gereja dipakai Tuhan untuk menjadi dampak buat masyarakat, itu bukan kesombongan. Tapi itu tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Karena di mulut kita, itu keluar kata-kata yang akan membangun. Kata-kata yang akan memberkati. Kata-kata yang akan membuat orang berubah. Kata-kata di mana kebangunan rohani akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Karena ada kata-kata yang keluar dari mulut orang percaya, dari mulut gereja. Tuhan menaruh kuasa dalam perkataan mereka yang bergaul dengan Dia di dalam doa. Sekali lagi, saya katakan ini buat saudara. Tuhan menaruh kuasa dalam perkataan mereka yang bergaul dengan Dia dalam doa. Jadi sekali lagi saudara, kita bukan cuma sekedar doa syafaat. Kita bukan cuma sekedar doa permohonan. Tapi kita mesti belajar berdoa untuk mengatakan dan bertukar perkataan dengan firman. Makanya kenapa selalu gereja kita mengajarkan, mari berdoa dengan firman. Karena kita memperkatakan perkataan firman. Dan itu kuasa saudara, itu luar biasa. Matius 17 ayat yang ke-20. Kembali lagi kepada ayat yang tadi kita sudah baca. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini. Kamu bisa berkata apa saja. Ini yang ekstrim ya, pada gunung.
pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Apa yang menjadi kemustahilan buat saudara pada hari ini? Di keluarga saudara, di tempat pekerjaan saudara, di ladang saudara, dalam tempat bisnis saudara, di dalam pelayanan saudara. Apa yang menjadi kemustahilan? Apa yang membuat kayaknya nggak mungkin Tuhan? Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau saya dan engkau bergaul dengan Tuhan, iman itu akan tumbuh. Iman itu akan bangkit. Karena kita bergaul dengan firman-Nya. Dan ketika kita bergaul dengan firman-Nya, iman itu bangkit. Maka akan ada kekuatan di dalam kita yang mendorong kita untuk mengatakan sesuatu kepada yang mustahil tadi. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Katakan kepada lingkungan kita. Ketika komunitas berdosa melahirkan kebodohan, maka komunitas yang berdoa mengalahkan kebodohan. Ketika komunitas yang berdosa menyebabkan kemiskinan, maka komunitas yang berdoa mematahkan kutuk kemiskinan. Ketika komunitas berdosa menghancurkan harapan-harapan, komunitas yang berdoa membangun harapan-harapan yang baru. Saya akan tutup dengan kitab Hagai pasal yang pertama tadi, saudara. Tapi dengan cara yang berbeda sekarang. Dengan cara yang berbeda. Saudara perhatikan ya, yang saya garis bawahi dan saya cetak miring. Jadi naiklah ke gunung dan bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bangun rumah itu, bangun kerohanian itu. Kamu mengharapkan banyak, jadilah demikian. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku memberkatinya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku terbangun kokoh. Itulah sebabnya langit melepaskan embunnya dan bumi melepaskan hasilnya. Dan aku memanggil kelimpahan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Itu firman Tuhan yang dijanjikan buat kita kalau kita membangun rumahnya. Kalau kita membangun rumah Allah, yaitu kerohanian kita, kehidupan ibadah kita, kehidupan penyembahan kita, kehidupan doa kita dengan Tuhan. Kehidupan doa yang diisi oleh banyak perkataan-perkataan firman. Waktu kita membangun itu, saudara, maka semua yang tertutup sepertinya oleh kutuk, semua yang gak mungkin, semua yang gak bisa kita lihat, itu yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Kalau saudara percaya ini, katakan amin dimanapun saudara berada. Amin. Dan saya tutup dengan mengajak saudara. Gereja kita melakukan doa puasa sejak tanggal 1. Kalau saudara baru dengar ini ya. 1 sampai 21 September kita akan berdoa puasa bersama-sama. Dan nanti saudara bisa hubungi gereja atau hubungi gembala wilayah atau hubungi ketua-ketua live group. Kalau saudara memang belum dengar berita tentang ini, bagaimana saya bisa ikut terlibat di dalam doa puasa 21 hari. Kita akan membangun. Kondisi negara kita memang belum baik, saudara. Dan mungkin akan jadi panjang kondisi sulitnya. Tapi kita harus hidup, tetap hidup. Kita nggak boleh ngeluh, kita nggak boleh bersungut-sungut. Kita harus tetap menjalani kehidupan kita. Dan apa janji Tuhan buat kehidupan kita di tengah-tengah kekeringan? Tabur, maka engkau akan menuai berlipat kali ganda. Itu firman Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Jangan engkau memulai membangun rumahmu yang nyata, ini pekerjaanmu kah, ya semua usaha-usahamu, kamu mikir di situ tanpa kamu membangun hubunganmu dengan Tuhan, tanpa engkau membangun doa-doamu bersama dengan Tuhan. Bangun doa bersama dengan Tuhan. Tuhan akan pulihkan kondisi tanah yang seperti terkutuk. Tundukkan kepala saudara sebentar, dan kita akan datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Aku berdoa biar firman ini akan menjadi rema, berbicara kuat, membangkitkan iman, dan mendorong kami untuk mulai membangun rumah doa, mulai membangun kerohanian kami. Karena kami tahu kalau kami membangun itu, maka semua yang jasmani akan mengikuti, diberkati oleh Tuhan.